Jadi kegiatan kita pada hari ini, di sini ada kegiatan CGP Angkatan 11. Itu yang pertama Ibu Elmayani SPD MSI, yang kedua itu Ibu Ira SPD, Ira Edi SPD, yang ketiga itu Ibu Nopi, Ibu Nopianti SPD. Jadi ada 3 rekan kita yang akan melaksanakan kegiatan desiminasi CGP Angkatan 11. Di sini yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kampangan, Ibu Rosida SPD MSI, dan juga rekan-rekan guru, Ibu Bapak Guru. Jadi kegiatan kita di sini adalah melaksanakan pembahasan dari apa yang dipelajari oleh teman-teman kita di angkatan 11 kepada rekan guru. Oke, di sini selanjutnya itu adalah pembukaan yang akan dibuka oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kampangan, Ibu Rosida SPD MSI. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu CGP Angkatan 11 yang kami sudah diperkenalkan oleh MC, Bapak Ibu peserta sosialisasi aksi nyata destinasi dari positif. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur dan opus berdoa dan berkat karunia dan anugerah kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita. Salawat dan salam kepada Tuhan kita bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat menjadikan kata syafaat hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu CGP, hari ini adalah suatu kegiatan yang mana kegiatan ini saya minta ada realisasinya ke depan sehingga apa yang Ibu sosialisasikan hari ini akan bermanfaat khususnya bagi guru, terumum bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kampangan. Adapun kegiatan hari ini yaitu kegiatan CGP Angkatan 11 yaitu masalah sosialisasi aksi nyata desiminasi budaya positif. Kalau lihat dari judulnya itu adalah budaya positif, dan saya sangat-sangat selaku pimpinan yang dipercayakan di SMA Negeri 1 Kampangan sangat-sangat mengapresiasi apa yang ibu lakukan di yang akan. Harapan saya ini bukan seremoni saja sebagai sosialisasi, tetapi ini juga akan kita terapkan, akan kita refleksikan pada anak didik kita, bukan hanya pada guru-guru CGP, tetapi semua stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Kampangan. Saya berharap dengan kegiatan ini SMA Negeri 1 Kampangan menjadi lebih baik, dan Bapak Ibu guru CGP yang ada di depan ini bisa memberikan pengimasan kepada guru-guru lain apa yang kamu dapatkan dari CGP agar diimbaskan kepada guru-guru yang mungkin suatu saat mereka juga akan mengalami atau melaksanakan atau mengikuti CGP untuk angkatan itu. Dengan izin Allah dan tidak mengurangi izin daripada Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi aksi nyata desiminasi budaya positif secara resmi saya buka. Hai kata saya ucapkan kepada Ibu Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu adalah atas sambutan dari guru CGP yang akan diwakilkan oleh kepada Ibu Elmayani SPD.
Ibu Elma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pantang, Ibu Sida SPD MSI, dan beserta rekan-rekan sejawat yang sempat hadir datang di ruangan ini ya untuk mengikuti pengintasan budaya positif yang telah kami pelajari. Maaf teman-teman, di sini bukan kami menggurui, ya, bukan kami sok pintar, tapi di sini kami berbagi ilmu apa yang selama ini kami pelajarkan. Insya Allah nanti akan kami sampaikan. Di sini kami bertiga, ya, nanti gantian yang menyampaikan materi. Yang pertama mungkin saya sendiri, ya. Yang kedua Ibu Ira Kendi SPD atau ya, dan yang seterusnya nanti Ibu Noviati SPD. Sekali lagi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai perwakilan dari calon guru penggerak ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan sejawat yang bersedia untuk menghadiri acara kami ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Elma. Selanjutnya yaitu kita doanya dipimpin oleh Pak Chandra SD. Oleh Pak Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah bahagia. Sebelumnya marilah kita lakukan perbuatan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala agar kiranya apa kita rencanakan akan menjadi Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Syukur اللهم حمد عنك سفرنا ولنفسنا والأفضل إلى الكتاب ربنا كلنا سبحانك وحفظنا ولك رحمتك إنك أنت الوهاب ربنا كلنا ولوالدينا ولحفظ الصلاة والصلاة ربنا إننا مسلمون والمؤمنين والمؤمنين الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أجرنا واجبنا وقربنا بالله وحكمنا إيمانا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزقنا باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Pak Chandra. Jadi selanjutnya yaitu adalah penugasan dari rekan-rekan CGP Angkatan 11 yang akan kita laksanakan kepada Bapak Ibu Guru kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berada di ruangan ini diberi kesempatan dalam rangka kami sebagai calon guru penggerak akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Elmayani dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Hoki. Teman-teman, di sini bukan menggurui, bukan kepintaran, tapi di sini kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman apa yang telah
telah kami dapatkan selama kami menjadi calon guru penggerak. Ya. Mungkin sebelum mulai kita ice breaking dulu biar semangat. Silakan berdiri teman-teman. Kalau saya bilang SMA Negeri 1 Papangan, oke. SMA Negeri 1 Papangan, keren. SMA Negeri 1 Papangan, luar biasa. Ya. Mulai 1, 2, 3. SMA Negeri 1 Papangan, oke. SMA Negeri 1 Papangan, keren. SMA Negeri 1 Papangan, luar biasa. Oke, alhamdulillah. Seperti semangat. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu. Nah, semangat seperti semangat kita ya. Semoga kita tetap semangat, ya. Tetap semangat menjalankan hari-hari kita. Sekarang tentang budaya positif, ya. Budaya positif. Di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Semboyan tersebut berbunyi ingaso sungkelodo imadia mangun kasa tuturi handa menjadi. Kalimat yang diambil dari bahasa Jawa itu memiliki arti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Secara sederhana, kutipan tersebut bermakna sebagai berikut. Ingaso sungkelodo, di depan seorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik. Imadia mangun kaso, di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan inisiatif atau semangat. Tuturi Handayani, dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Arti semboyan Tuturi Handayani dari Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Ini salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Oke, next berikutnya. Di sini ada nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, menggerakkan komunitas praktisi. Terus yang ketiga menjadi bagi guru lain. Terus yang berikutnya menjalin kolaborasi antara guru dan yang berikutnya mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, inilah beberapa tadi nilai guru penggerak ya. Di modul 1.4 ini juga kami kemarin membuat 1.3 ya. Kami juga membuat tentang visi-misi guru penggerak. Visi-misi guru penggerak nanti dirujuk lagi menjadi visi-misi kalau masuk ke menjadi visi sekolah itu ya kemarin ya. Di sini ada visi guru penggerak. Menurut Tomsin, seorang psikolog organisasi menjelaskan intuisi apresiatif dapat menyuntikkan energi, harapan dan optimisme ketika kebutuhan untuk perubahan telah teridentifikasi. Maka perlu melakukan pendekatan intuisi apresiatif yang arahnya mampu mengidentifikasi kemampuan atau potensi yang dimiliki murid. Guru dan sekolah, cara mempertahankannya, cara mengembangkannya, dan apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan itu semua. Guru penggerak dapat menerapkan pendekatan intuisi apresiatif dengan langkah-langkah yang dilakukan menggunakan metode BACJA. BACJA itu adalah akronim dari buat pertanyaan utama, ya. B-nya buat pertanyaan utama, A-nya itu ambil pelajaran, G-nya itu gali mimpi, J jabarkan bencana, dan A-nya itu atur eksekusi, ya. Itu pada dari BACJA. Jadi kami sebagai guru penggerak kemarin membuat visi kami sebagai guru penggerak menggunakan dengan kerangka BACJA. Oke. Di sini ada disiplin positif ya. Disiplin positif itu apa ya? Disiplin positif. Ada yang tahu Bapak Ibu kira-kira disiplin positif itu apa? Ada pendapat tentang disiplin positif? Siapa yang tahu tentang disiplin positif itu apa? Ibu Devi mungkin? Jadi disiplin positif di sini adalah suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin atau tanggung jawab diri atau pendekatan, keseimbangan dan jadi di sini disiplin positif ini berarti kita itu menumbuhkan disiplin kepada siswa. Nah, dalam disiplin positif itu ada tingkatan-tingkatannya lagi
Tapi benar sekali jawabannya ya. Itu disiplin positif itu adalah suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Itu disiplin positif. Mungkin ada yang bisa mencontohkan ya, tingkah laku bagaimana yang disiplin positif. Ada yang tahu? Tingkah laku atau tindakan apa yang mencerminkan bahwa itu adalah tindakan disiplin positif. Misal ya, data tidak terlambat, gitu ya, masuk tepat waktu untuk siswa juga untuk guru. Nah itu contoh dari budaya disiplin positif, itu ya. Dan berikutnya konsep inti. Konsep inti budaya positif. Perubahan paradigma belajar, ya, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Tuh, berikutnya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru? Apa itu pembelajaran paradigma baru? Ya? Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan konsep berdiferensiasi, ya, berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan dengan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu nanti kita mengelompokkan murid berdasarkan dengan kemampuan mereka. Ya, kita tahu murid-murid kita ini tidak hanya mempunyai satu hobi atau satu yang mereka bakat mereka yang sama, tetapi mereka mempunyai bakat yang berbeda-beda. Disinilah dengan cara pembelajaran berdiferensiasi ini kita bisa mengelompokkan murid-murid itu berdasarkan dengan kemampuan mereka, berdasarkan dengan bakat mereka. Tuh. Nah, profil pelajar Pancasila ya. Ini profil pelajar Pancasila seperti kita ketahui sudah tahu semua sudah ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Diharapkan nanti murid-murid kita itu mereka beriman, berakhlak mulia, beriman dan berakhlak mulia. Terus inovatif, mereka harus berinovatif, berinovatif, berkreasi sendiri, berinovatif, ya. Terus bernalar kritis, berikutnya kreatif, mereka harus kreatif, gotong royong dan berkebinekaan global, tuh ya. Selama ini kita pembelajaran biasanya sebagai guru itu sebagai teacher, center teacher, sebagai sentral. Kita anggap anak murid kita itu sebagai subjek. Tetapi sekarang kita ubah pemikiran kita berdasarkan dengan Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu harus kita lakukan adalah pembelajaran itu harus kita lakukan mereka itu sebagai subjek pelaku pembelajaran. Jadi ilmu atau pengetahuan itu tidak hanya dari guru ya sekarang. Pemurid juga harus sesuai dengan kodrat, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di kodrat zaman ini kita harus itu berkembang, itu berkembang. Kalau kodrat zaman kan sekarang sudah zaman digitalisasi, murid-murid kita sudah pandai mencari ilmu pengetahuan mereka melalui Google, melalui HP dan sebagainya. Mungkin zaman sekarang sepertinya kalau kita cari lagi anak-anak murid kita ini pintar mereka menggunakan Google, menggunakan aplikasi, menggunakan digitalisasi. Nah, sekarang sudah kodrat sama. Jadi ada kodrat sama dan kodrat alam. Oke. Sedangkan kodrat alam itu berdasarkan dengan kemampuan mereka, mungkin bawaan dari lahir ya. Itu berdasarkan dengan kodrat alam. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai apa yang kita
tidak sesuai dengan aturan kita, mungkin dia tuh perlu pengakuan, pengakuan penguasaan diri. Mereka ingin jadi pemimpin, mereka ingin jadi yang diakui, terus kebebasan. Kebebasan ini terkadang pada saat belajar mungkin murid-murid kita juga mereka tidak bisa kita dapatkan murid yang bolos, tidak masuk kelas. Ini harus kita kali lagi. Kenapa mereka berbuat begitu? Mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, ya. Ada beberapa kebutuhan manusia tadi yang tidak terpenuhi. Itu kebebasan. Jadi mereka membutuhkan kebebasan, tidak terikat, ya itu. Berikutnya kesenangan, nah kesenangan. Siswa tadi kan punya bakat, ada yang suka menari, ada yang suka bernyanyi, ya. Macam-macam kesenangan mereka, ada yang suka olahraga. Nah, itu mereka itu apabila melakukan kegiatan yang mereka sukai, mereka senang, insya Allah mereka akan bagus, akan giat sekali melakukannya, ya. Jadi siswa kita itu tidak hanya dari nilai akademiknya, ya. Karena kita hanya mengukur sebagai guru hanya bisa mengukur nilai misalnya fisika atau matematika yang 100 yang itu, ya. Yang bagus, ya. Tapi ternyata itu siswa kita itu mereka mempunyai bakat atau minat yang berbeda-beda, ya. Tidak bisa kita menyamakan satu dengan yang lain, ya. Tidak bisa juga membanding-bandingkan, ya. Terus kasih sayang dan terima, ya. Kebutuhan kasih sayang dan terima. Ada siswa kita misalnya kita temukan dia nakal, ya. Melanggar, selalu melanggar. Mungkin dia kurang kasih sayang dari rumah. Itu perlu kita perlukan lagi lah. Bagaimana cara kita sebagai guru perlu pendekatan, ya. Pendekatan agar kebutuhan siswa itu, kebutuhan manusia tadi, kasih sayang baik itu terpenuhi. Next. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itulah segitiga restitusi, ya. Berikutnya, nah, nanti melalui restitusi kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, ya, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Pendekatannya bukanlah pada bagaimana berperilaku atau menyenangkan orang lain atau menghindari tidak nyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka pegang. Restitusi membentuk peserta didik untuk jujur pada diri sendiri, ya, mampu merefleksikan diri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan, ya. Restitusi itu jadi melakukan penawaran tapi tidak memaksa. Next, ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, ya, menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya, ya. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya contoh, ya. Jadi kalau siswa kita melakukan kesalahan, ya, harus kita selesaikan dengan segitiga restitusi tadi. Segitiga restitusi itu ada 3 caranya. Yang pertama tadi ini menstabilkan identitas. Itu contoh-contohnya kata-kata kita. Jadi kita melakukan pendekatan dulu kepada siswa. Kita tanya, misalnya contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, gitu, ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan, ya. Dan misalnya contohnya lagi, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, itu, ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi di sini kita mencari solusi dari masalah. Itu, ya, contoh-contoh kata-kata sehingga restitusi. Kamu berhak merasa begitu, ya. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah contoh-contoh kalau kita menyelesaikan permasalahan berdasarkan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Next.
validasi. Ya. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Nah, sudah menstabilkan, terus kita memvalidasi. Ya, memvalidasi contoh-contoh katanya. Padahal kamu bisa melakukan lebih baik, lebih buruk dari ini ya, itu ya. Terus kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah mengikuti sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini contoh dari validasi, menstabilkan, memvalidasi, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Menanyakan keyakinan contohnya apa yang kita punya, apa nilai-nilai ilmu yang kita telah sepakati, apa nilai-nilai ilmu yang telah kita sepakati, masih ingat tidak dengan kesepakatan kelas kita. Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Ya. Tuh. Mungkin sebagai guru kita memulai budaya positif ini dari misalnya kalau kita masuk kelas, kita membuat dulu keyakinan kelas, keyakinan kelas atau peraturan kelas. Peraturan kelas ada keyakinan kelas, peraturan itu tapi berbeda dengan keyakinan. Kalau peraturan itu mungkin dibuat oleh sepihak, oleh guru, misalnya itu peraturan. Tapi kalau sudah keyakinan itu kolaborasi antara guru dan murid. Jadi siswa itu mempunyai keyakinan mereka yakin akan melakukan sesuatu itu, bahwa sesuatu itu sangat baik. Itu keyakinan. Jadi ditanamkan dulu keyakinan pada siswa kita, ya. Baru kita membuat peraturan. Tapi peraturan itu bukan dibuat oleh sepihak, oleh guru saja, harus disepakati oleh seluruh warga kelas kita. Itu keyakinan. Berikutnya, nah, apa beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, kalian tahu Bapak Ibu apa beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ya, mungkin sebelum menjawab pertanyaan ini kita explain dulu sebentar. Coba Bapak Ibu silakan berdiri, kita explain dulu biar kita sama semangat ya. Kita explain dulu, kasih tes dulu biar dingin gitu ya. Namanya explain. Silakan Bapak Ibu menghadap pasangannya kalian masing-masing. Jadi ya tidak ada ya. Jadi judulnya kita ini judulnya kita tertawa 3 detik. Silakan pandangi wajah teman kalian. Kalian tersenyum. Konsekuensi adalah
bagus sekali, betul sekali. Bila jawabannya itu adalah konsekuensi. Dan yang terakhir itu restitusi. Apa itu restitusi? Apa? Ibu Monik? Oh itu menurut Ibu Monik restitusi itu ganti rugi. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jadi next. Nah, hukuman berfokus pada menghentikan perilaku negatif. Itu hukuman. Hukuman itu berfokus pada menghentikan perilaku negatif. Konsekuensi membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri. Dan yang terakhir restitusi. Restitusi itu memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan. Betul ya. Jadi hukuman tadi berfokus pada menghentikan perilaku negatif. Konsekuensi itu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri. Dan restitusi itu memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan. Gitu ya. Next berikutnya. Dalam konteks pendidikan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi memiliki peran yang penting ya, dan berbeda dalam mendisiplinkan siswa serta menciptakan lingkungan belajar yang positif. Tentunya ada beberapa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi
membantu siswa belajar mengenai konsekuensi sosial dan moral dari tindakan mereka, serta mengembangkan empati dan kesadaran sosial. Tuh, itu adalah restitusi. Restitusi ada 3 tadi ya. Berikutnya, nah di sini ada segitiga restitusi ya. Jadi kita memecahkan masalah. Kalau siswa kita ada melakukan kesalahan, kita harus mengikuti, melaksanakan, memecahkan permasalahan siswa itu dengan segitiga restitusi. Yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas. Contohnya tadi, kenapa kamu melakukan itu? Setiap manusia itu tidak sempurna, semuanya pasti ada salah. Contoh kata-kata kita ya, kata-kata kita mewawancarai siswa kita. Tuh, menstabilkan identitas, kita menstabilkan identitas dulu. Kalau mereka sudah merasa senang, merasa tidak takut, mereka akan bercerita masalah mereka yang hadapi, ya. Terus yang kedua kita memvalidasi tadi, validasi kebutuhan. Jadi ada beberapa kebutuhan manusia, ya. Ada kebutuhan ingin diakui, ada kebutuhan ingin kebebasan, ya. Ada kebutuhan kandang pangan tadi termasuk kebutuhan juga ya, kebutuhan dan banyak macamnya kebutuhan tadi ya, kebutuhan manusia. Jadi mereka kadang melakukan kesalahan itu karena kebutuhan manusia itu tidak terpenuhi. Validasi kebutuhan. Jadi kita memvalidasi kebutuhan dulu. Kenapa siswa itu saya tidak masuk kelas? Ada masalah apa? Ya? Ada kebutuhan apa kira-kira yang mereka sedang tidak terpenuhi, gitu ya. Terus menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan tadi, contohnya misalnya masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas kita, gitu ya. Nah, itu juga mencerminkan ada tindakan mereka harus misalnya, harus jujur, harus disiplin, gitu ya. Itu termasuk dari menanyakan keyakinan. Ya, selanjutnya. Ini langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jangan langsung kita menghukum tadi. Ya, biasanya kita selama ini langsung menghukum. Awal dia salah, kita hukum, gitu ya. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Mereka yang gagal, kita validasi, tadi menstabilkan suasana sesuai dengan kita memecahkan masalah siswa kita berdasarkan segitiga restitusi. Jadi mereka gagal melakukan kesalahan sehingga mereka bisa sukses. Berikutnya, kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Keyakinan mereka biar mereka merasa tidak bersalah, gitu ya. Jadi mereka bisa bebas bercerita dengan kita, ya, mengakukan kesalahan mereka. Kalau kita mengatakan tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, ya. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Pada saat siswa emosional, ya, pikiran mereka tidak bisa bersifat rasio mereka, ya. Mungkin mereka mengedepankan atau mendahulukan ego mereka, gitu ya. Jadi inilah gunanya untuk mendinginkan suasana dulu, menstabilkan dulu, ya. Lalu mereka sudah berpikir positif, emosional tidak ada lagi, baru ya kita masuk ke tingkat validasi tadi. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan, ya. Kalau mereka sudah tenang. Terus yang kedua, langkah kedua adalah
ya. Kalau dia melanggar peraturan, ya, kalau dia berbuat salah, pasti mereka itu ada salah satu kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, gitu ya. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Nah, pada saat kita menghukum, ya, menghukum anak, ya, mereka akan tetap melakukan kesalahan tanpa ada keyakinan dalam diri mereka. Kalau kita sudah menanamkan keyakinan pada diri mereka, jadi mereka sadar sendiri, mereka menjadi sadar, ya, sadar sehingga mereka tidak akan mengulangi kesalahan mereka. Tuh. Nah, menurut teori kontrol semua tindakan manusia baik dan buruk tadi pasti memiliki masukan tujuan, ya. Ketika kita menolak anak yang tadi yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah, nah, apa yang kita perlukan sebagai pendidik, ya? Yang diperlukan itu kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Nah, kita harus menyelesaikan mereka tadi, memahami alasan mengapa mereka melakukan itu. Misalnya anak tidak masuk kelas, kenapa dia tidak masuk kelas pada saat jam pelajaran? Atau anak tadi misalnya keluar pada saat jam pelajaran, minggat, ya. Nah, itu kita harus diselesaikan dulu, diselesaikan dengan restitusi, sedikit restitusi, ya. Langkah berikutnya, nah, menanyakan keyakinan tentang teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah-langkah sukses dilakukan, ya, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan perpindahan menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan, ya. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus, ya, untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka, ya, murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihan. Jadi itu itulah pemecahan masalah berdasarkan dengan segitiga restitusi, ya. Jadi kita harus memahami dulu kesalahan anak didik kita, mengapa ia melakukan itu. Nah, itu, ya. Jadi tidak harus langsung menghukum, karena menghukum itu bisa membuat mereka, memori mereka, ingatan mereka tentang negatif, tentang hukuman itu masih ingat, kedepannya bisa berdampak buruk, kedepannya bisa berdampak buruk. Tuh, ya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan itu kita harus menggunakan segitiga restitusi tadi, ya. Nah, itu juga kita harus melakukan budaya positif. Misalnya kalau kita di kelas kita bisa menerapkan dengan membentukkan keyakinan kelas, ya, membentuk keyakinan kelas mereka dulu, keyakinan peraturan tadi, ya, peraturan tadi dengan keyakinan itu berbeda. Tadi kalau peraturan mungkin dibuat oleh satu pihak, sedangkan kalau keyakinan, ya, keyakinan itu tadi dibuat bersama-sama antara guru, siswa, mereka berkolaborasi membuat untuk keyakinan kelas mereka. Terus berikutnya, di sini biasanya juga kita dalam pengajaran, di dalam pengajaran itu kita biasanya tadi sudah saya bilang tadi sebagai biasanya kita menganggap guru itu gudang ilmu, ya, guru itu banyak ilmu, jadi siswa harus belajar dengan kita sebagai guru. Tadi central teacher, ya. Padahal sekarang kita harus mengikuti sama. Tadi kan siswa ada kodrat alam, ada kodrat sama, kodrat
dengan guru berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, pada saat seperti ini kan kita melakukan pengimbasan, saya melakukan pengimbasan materi tentang budaya positif. Ini termasuk berkolaborasi antara rekan sejawat, antara rekan sejawat, guru mata pelajaran atau guru-guru yang lainnya. Nah, sehingga kita bisa melakukan ke depannya, melakukan yang terbaik untuk siswa kita, melakukan yang terbaik untuk mendukung pendidikan di negara kita, kita mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang handal, yang hebat, yang bisa berkompetensi dengan lebih global, itu ya. Jadi ke depannya berpikir kritis dan apa tadi lagi? Nah, itulah profil pelajar Pancasila harus kita tetapkan jiwa anak didik kita. Itu ya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Mungkin ada sesi pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Bapak, ibu mau bertanya silakan. Cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih ya. Semoga kedepannya kita sama-sama menerapkan apa yang kita disampaikan tadi tentang budaya positif. Betul ya. Semoga kita bisa menerapkan ke anak didik kita semua tentang budaya positif. Ya, silakan yang mau bertanya silakan. Oh iya, silakan. Silakan Bu Mira. Tadi dikatakan ada yang namanya hukuman, Sudah 40 menit. ada yang dikatakan namanya yang slide Ibu Mira yang ada hukuman, kemudian restitusi, Ya. dan konsekuensi. Menurut Ibu, Ya. agar di kelas itu seluruh siswa mematuhi aturan kelas yang sudah disepakati, tindakan yang lebih baik hukumannya tanpa menggunakan kekerasan, alangkah baiknya yang seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Mira, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi tadi kan sudah dibedakan antara hukuman, konsekuensi sama restitusi ya. Kalau hukuman itu mungkin nanti bisa berdampak negatif kemajuan ke depan. Ingatan mereka masih ingat tentang kita pernah dihukum oleh guru misalnya gitu ya. Nah, untuk memecahkan suatu masalah tadi, kita tadi harus menyelesaikannya dengan segitiga resolusi tadi. Yang pertama mungkin dengan cara tadi menstabilkan suasana
kesalahan, ya itu. Jadi mereka yakin. Itu misalnya contoh kalau kita dalam kelas itu kita membuat keyakinan kelas, ya, membuat keyakinan kelas. Nah, diharapkan keyakinan kelas itu kita buat dengan kalimat yang positif. Jangan ada lagi misalnya kata jangan, tidak boleh, misalnya itu ya. Harus kita buat dengan kalimat positif. Misalnya kalimatnya jangan membuang sampah, kita ganti, kita buang misalnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita hilangkan kata jangan itu ya, kalimat negatif, kita ganti dengan kalimat positif. Itu misalnya jangan ribut di kelas, misalnya kita ganti misalnya apa, jangan ribut di kelas, tertib, disiplin. Nah ya, jadi setiap tindakan, semua tindakan itu mereka harus ada nilai kebajikannya. Kebajikannya misalnya jujur, tertib, misalnya itu ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Tuh. Mungkin itu saja Bu Indri, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Mungkin ada dari Ibu Monika, silakan mau tanya. Atau Ibu Tia Rizky, Ibu Odiati, silakan mau bertanya. Ya, coba Ibu Tia Rizky yang mau bertanya tadi, silakan Bu. Silakan Bu, atau bisa. Ya Bapak Ibu, sepertinya kita masih lesu ya, mengantuk. Coba kita speaking dulu lagi, baru kita sambung lagi ya. Oke, yuk. Ayo berdiri Bapak Ibu, silakan. Nah, tadi ya. Ya, biar tambah semangat tadi. SMA Negeri 1 Papangan? Oke. SMA Negeri 1 Papangan? Keren. SMA Negeri 1 Papangan? Luar biasa. Kita ulang lagi. Ya, ayo. Mulai ya, 1, 2, 3. SMA Negeri 1 Papangan? Oke. SMA Negeri 1 Papangan? Keren. SMA Negeri 1 Papangan? Luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin cukup sampai di situ penyampaian tentang budaya positif dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Novianti dan Ibu Tira Henry ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa menerapkan dengan anak didik kita ke depannya ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada para CGP Angkatan 11 sudah memberikan penjelasan kepada guru-guru SMA Negeri 1 Pampangan. Semoga ilmunya bisa berguna bagi kami selaku guru-guru di sini dan juga bisa diterapkan kepada siswa. Karena sudah selesai maka akan ditutup. Nah, untuk penutupan kami serahkan kepada pengarahan kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pampangan, itu Ibu Rosida SPDM MSI. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu CGP, Bapak Ibu yang sempat hadir pada acara sosialisasi ekspedisi budaya positif. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Ibu CGP Angkatan 11 tentang apa-apa yang harus kita lakukan pada budaya positif. Besar harapan saya, apa yang diterapkan tadi, apa yang disampaikan tadi akan terlaksana, akan diimbaskan tidak hanya kepada guru, tetapi juga kepada siswa, siswi, dan anak-anak. Dengan mengucapkan
Alhamdulillah Rabbil Alamin, acara sosialisasi diskriminasi budaya positif secara resmi saya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Mampang. Selanjutnya yaitu kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih kepada CGP. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi